Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul secara daring, masih dalam rangkaian acara yang sama, yaitu March Innovation Week yang kedua, di hari kedua, mengenai webinar inovasi perpustakaan perguruan tinggi dan sosialisasi lomba inovasi perpustakaan perguruan tinggi tingkat Provinsi DKI Jakarta. Nah, sebelum kita memulai acara pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar seluruh rangkaian pada acara hari ini dapat berjalan dengan lancar dan dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Hadirin dipersilakan untuk berdoa sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Rizka Medina yang masih menjadi MC dan juga moderator pada kegiatan acara hari ini. Dan sebelum kita memasuki acara berikutnya, seperti biasa kita akan melakukan dokumentasi terlebih dahulu atau sesi foto bersama. Dan kami harap kepada seluruh peserta untuk dapat mengaktifkan kameranya masing-masing. Baik, kita akan mulai dokumentasi dari slide yang pertama sampai dengan slide yang terakhir. Kita mulai di slide pertama. Satu, dua, tiga. Baik, slide berikutnya. Satu, dua, tiga. Slide terakhir. Satu, dua, tiga. Baik, terima kasih. Baik, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia hari ini. Setelah pada hari pertama kemarin di March Innovation Week yang kedua, kita telah mendapatkan berbagai wawasan yang menarik mengenai inovasi dan juga pengembangan perpustakaan perguruan tinggi. Dan hari ini kita kembali akan melanjutkan rangkaian kegiatan March Innovation Week yang kedua di hari yang kedua. Nah, kegiatan hari kedua ini tentu tidak kalah menarik karena kita akan kembali mendapatkan berbagai perspektif baru, pengalaman baru, serta praktik baik yang pastinya dapat menjadi inspirasi bagi kita semua untuk dapat mengembangkan layanan dan juga inovasi di perpustakaan perguruan tinggi yang kita kelola. Nah, melalui sesi pada hari ini diharapkan kita juga dapat semakin memperkaya pemahaman kita tentang bagaimana perpustakaan itu dapat terus bertransformasi, dapat terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi, dengan adanya preferensi baru dari pemustaka itu sendiri, serta kita bisa menghadirkan layanan yang semakin relevan untuk pengguna kita. Nah, sebelum itu kita akan menyapa dua narasumber luar biasa kita hari ini, yaitu selamat pagi, ada Ibu Lucy Satya Rahmawati Asos MIKOM selaku Pustakawan Senior Telkom University Open Library. Selamat pagi, Ibu Lucy. Selamat pagi Bu Rizka Medina. Sebenarnya kita Apa pernah kabar, Ibu? ketemu ya. Alhamdulillah baik. Sebenarnya kita Ah, pernah ketemu ya Bu ya. pernah Ibu Waktu waktu ya itu betul-betul. Trisakti punya kesempatan berkunjung ke Open Library Telkom. Siap-siap ya. Baik, dan kita akan sama-sama juga menyapa narasumber yang kedua, yaitu Bapak Farli El Numeri SS SHM Hum, selaku Kepala Perpustakaan Sekolah Tinggi Hukum Indonesia. Selamat pagi, Pak Farli. Selamat pagi, Ibu Rizka. Selamat pagi, Bapak. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah baik. Baik. Baik, kalau begitu untuk mengawali sesi kita di hari ini, kita akan memulai pemaparan dari Ibu Lucy, yang mana selaku pustakawan senior Telkom University Open Library yang akan menceritakan atau berbagi tentang best practice-nya nih. Open Library Mobile App, sarana meningkatkan koneksi dan keterlibatan pengguna dalam layanan perpustakaan era digital. Langsung saja kepada Ibu Lucy, kami persilakan. Baik, terima kasih kepada Ibu Rizka Medina dan juga tentunya salam hormat kami kepada Dinas Perpustakaan dan juga Kearsipan Daerah ya Provinsi DKI Jakarta yang juga telah mengajak kami untuk berkolaborasi dan juga untuk lebih kepada sharing ya Bapak Ibu di acara yang luar biasa ini yaitu March Innovation Weeks ya. Dan tentunya kalau misalnya saya lihat di poster banyak sekali ada beberapa dosen saya juga, kemudian juga senior-senior saya yang tentunya
sudah cukup luar biasa ya berpengalaman di bidang perpustakaan. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentunya Bapak Ibu atau lebih kepada sharing tentang bagaimana best practice yang sudah kami lakukan, beberapa inovasi yang sudah kami lakukan di Open Library Telkom University. Nah, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri, salam kenal kepada Bapak Ibu dan juga salam hormat yang kami sampaikan juga ya dari Open Library Telkom University Bandung ke Bapak Ibu yang hadir dalam kegiatan ini. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Lucy Satyarmawati dan pada saya di sini adalah lebih kepada mewakili rekan-rekan saya di Open Library Telkom University. Nah, mungkin saya pertama akan menampilkan video dulu ya, izin Ibu Rizka dan juga Pak Farli ya, dan juga Bapak Ibu, dan kebetulan videonya sudah ada di panitia. Mohon izin untuk menampilkan karya inovasi yang baru saja kami lombakan ya di tahun 2024 kemarin. Dan mohon izin untuk panitia ya, sudah siap. Baik, terima kasih dan selamat menyaksikan. Dalam era digital yang terus berkembang, akses terhadap pengetahuan dan sumber daya informasi menjadi semakin penting. Kita telah menyaksikan pergeseran paradigma dalam cara kita belajar, bekerja, dan berinovasi. Ketergantungan individu terhadap perangkat seluler telah merubah cara kita berinteraksi. Perangkat seluler telah menjadi alat penting untuk mengakses informasi, melakukan transaksi, dan sebagai sarana hiburan. Ketergantungan ini seringkali dikaitkan dengan kebutuhan akan konektivitas dan kemampuan untuk melakukan berbagai tugas dengan cepat. Seiring dengan perubahan perilaku pengguna Open Library yang semakin erat dengan perangkat seluler, Open Library perlu untuk merancang ulang ruang yang mampu menawarkan layanan yang dapat menyesuaikan dengan perilaku, kebutuhan, dan kebiasaan dari para pengguna yang dikenal dengan perilaku seluler. Perilaku ini didefinisikan sebagai unduhan, penjelajahan, dan manifestasi lain dari keterlibatan pengguna dengan perangkat seluler mereka. Menjawab tantangan tersebut, Telkom University Open Library mempersembahkan inovasi untuk memenuhi kebutuhan pemustaka di era digital melalui Telyu OpenLib Mobile Application. Sebuah aplikasi yang menggabungkan kemudahan akses dengan kekuatan teknologi, memberikan pengalaman menjelajah perpustakaan melalui genggaman tangan kemanapun Anda berada. Pertama, mari kita bahas fitur notifikasi. Aplikasi ini dapat mengirimkan notifikasi tentang berbagai peristiwa, seperti ketersediaan buku baru, tanggal jatuh tempo, atau acara perpustakaan. Kemudian, di bagian beranda, terdapat kolom informasi tentang status anggota hingga total denda. Ada juga kolom berita yang memuat informasi terkini perpustakaan. Selanjutnya, terdapat navigation bar akses katalog tercetak. Fitur ini memungkinkan Anda untuk menemukan dan mengakses katalog buku cetak dengan mudah. Anda dapat mencari buku fisik dan melihat ketersediaannya. Fitur berikutnya adalah navigation bar akses koleksi digital. Pengguna dapat mengakses koleksi digital perpustakaan, seperti e-book dan karya ilmiah untuk membaca secara online. Fitur ini memberikan fleksibilitas kepada pengguna yang lebih suka membaca konten e-book atau tidak bisa datang langsung. Navigation bar profil yang memuat informasi data pribadi secara detail dan juga informasi profil perpustakaan. Fitur menu utama Book Delivery Service. Fitur ini sangat berguna bagi pengguna yang tidak dapat datang ke perpustakaan atau lebih memilih kenyamanan pengiriman buku ke rumah. Nantinya pemustaka melakukan permohonan melalui aplikasi. Status permohonannya bisa dilihat langsung di aplikasi jika sudah disetujui oleh admin. Buku yang diajukan akan diantarkan ke alamat rumah oleh kurir. Lalu ada fitur peminjaman yang berguna untuk melihat riwayat peminjaman dan dapat dipakai untuk memperpanjang masa pinjam buku.
Fitur history status dan approval karya ilmiah. Pada tampilan akun dosen akan muncul dokumen karya akhir mahasiswa bimbingannya. Setelah dosen mereview seluruh dokumen tugas akhir yang diupload mahasiswa, maka selanjutnya pada dokumen yang diupload akan dipilih poin SDGs oleh dosen dan outputnya adalah status publikasi jurnal dokumen tugas akhir yang akan dipilih di opsi terakhir. Status publikasi yang dipilih oleh dosen akan muncul di tampilan akun mahasiswa. Selanjutnya, fitur usulan pustaka memungkinkan pengguna untuk mengajukan usulan pustaka yang belum tersedia dalam koleksi perpustakaan. Fitur ini memungkinkan pengguna untuk berpartisipasi dalam memperkaya koleksi perpustakaan dan memberikan umpan balik tentang buku atau sumber daya yang mereka inginkan. Fitur peminjaman ruangan. Fitur ini memungkinkan pengguna untuk melakukan reservasi ruangan di perpustakaan untuk kebutuhan studi atau kegiatan kelompok. Pengguna diwajibkan mengisi ruangan mana yang akan dipilih, berapa anggota yang akan hadir, dan durasi peminjaman ruangan. Hal ini berguna agar tidak ada bentrokan pada saat penggunaan ruangan. Nantinya admin akan melakukan approval jika mahasiswa sudah melakukan pengajuan reservasi ruangan. Fitur e-jurnal dan layanan lainnya. Fitur ini memberikan akses yang lebih luas terhadap sumber daya informasi dan layanan yang disediakan oleh perpustakaan. Dan yang terakhir, fitur akses masuk perpustakaan dengan QR Code yang memungkinkan pengguna untuk masuk ke perpustakaan dengan mudah. Fitur ini menghemat waktu dan memudahkan pengguna untuk masuk ke area perpustakaan dengan cepat. Halo Telitizen, adalah contoh sekarang aku penggunaan bakal ngasih QR tahu Code salah untuk satu masuk ke keunggulan area aplikasi perpustakaan. Tell You Open Lib. Penasaran kan? Jika sewaktu-waktu kamu lupa membawa KTM, tidak perlu khawatir karena kamu bisa menggunakan Tell You Open Lib mobile application sebagai pengganti KTM dan akses masuk ke pintu Open Library. Gimana caranya? Caranya gampang. Kamu tinggal buka aplikasi Tell You Open Lib. Setelah itu kamu bisa login akun SSO. Nah, kamu ketikkan dulu username dan juga passwordnya. Setelah itu akan muncul di bagian kehadiran yang warna biru. Kamu klik aja bagian kehadiran. Nanti akan muncul QR seperti ini. Yang di tengahnya ada logo Open Library. Cara menggunakan QR-nya seperti apa? Simple. Telitizen tinggal tunjukkan QR-nya pada gate yang ada di Open Library seperti ini ya. Tada, terbuka dan kamu bisa berkunjung ke Open Library dengan tenang. Tadi adalah salah satu keunggulan dari aplikasi Tell You Open Lib. Masih banyak keunggulan-keunggulan lainnya. Nantikan video selanjutnya. Sampai jumpa. Dengan fitur-fitur yang ada, aplikasi mobile Open Library menjadi solusi lengkap untuk memenuhi berbagai kebutuhan informasi dan layanan perpustakaan. Secara keseluruhan, aplikasi ini membawa dampak positif bagi perpustakaan dengan meningkatkan kunjungan, keterlibatan pengguna, dan efisiensi operasional. Data yang terkumpul dari penggunaan aplikasi dapat digunakan untuk pengambilan keputusan yang lebih baik dalam perencanaan strategis dan alokasi anggaran yang lebih efektif. Dengan inovasi seperti aplikasi mobile Open Library, perpustakaan tidak hanya menjadi tempat penyimpanan informasi, tetapi juga menjadi pusat layanan yang efektif dan inklusif. Mari kita bersama-sama memanfaatkan teknologi untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih baik bagi semua kalangan. Biasanya itu kalau mau masuk ke Open Lib-nya langsung, biasanya kan harus pakai KTM ya. Sekarang karena udah ada aplikasi, bisa langsung tinggal scan aja. Biasanya pun kalau bawa KTM juga pakai aplikasi juga sih, soalnya biar praktis aja. Terus memudahkan banget buat untuk nyewa ruangan atau mesen ruangan. Soalnya kan kalau misalnya langsung di Open Lib-nya datang langsung gitu, kita belum tahu ya ruangannya penuh atau enggak. Jadi kalau misalnya ada aplikasi, kita bisa lihat dulu ruangannya penuh atau enggak. Kalau kosong ya tinggal aplikasinya
dipesan di situ gitu. Kalau aku sendiri sih sejauh ini mempermudah banget ya, karena yang pertama aku sendiri biasanya kalau ngerjain tugas itu malam-malam ya. Terus biasanya kan jam operasional open library itu kayak terbatas gitu, nggak sampai malam banget. Sedangkan aku ngerjain tugas itu malam, jadi mempermudah aku banget pas ngerjain. Jadi aku bisa buka e-booknya secara langsung di manapun dan kapanpun. Selain itu sih biasanya pas zaman-zaman ujian nih UTS, biasanya aku bisa langsung buka e-booknya langsung gitu di kelas atau dimanapun sebelum UAS itu gitu sih. Kalau menurut saya aplikasi Open Library Mobile Apps ini sangat membantu sekali karena memiliki beberapa layanan seperti yang sering saya gunakan, yaitu layanan book delivery, di mana saya bisa memilih berbagai macam buku secara online, dan juga saya dapat mengajukan pinjaman dan buku tersebut bisa langsung dikirimkan ke alamat rumah saya ketika saya tidak bisa hadir langsung ke Open Library. Untuk aplikasi Open Library ini sangat membantu karena user interface-nya sangat mudah digunakan dan juga fitur-fiturnya jelas sekali. Jadi itu sangat membantu saya untuk menggunakan layanan Open Library. Open Library kini hadir dalam genggaman, siap untuk dieksplorasi kapanpun dan dimanapun. Dapatkan mobile app TELU Open Lib melalui Play Store dan juga App Store. Baik, nah tadi mungkin sudah disaksikan ya Bapak Ibu ya secara garis besar mengenai salah satu inovasi kami, yaitu adalah Open Library Mobile Apps. Mungkin Bapak Ibu juga di perpustakaannya, kebetulan untuk inovasi-inovasi yang kami buat ini adalah hasil dari studi banding secara online ya Bapak Ibu ya. Jadi baik itu ke perpustakaan yang luar negeri ataupun di dalam negeri, sehingga kami berusaha untuk mengadopsi kemudian juga mengadaptasinya sesuai dengan karakteristik dari Telkom University dan juga sesuai dengan kebutuhan dari user kami ya. Baik, saya izin untuk share screen ya Bapak Ibu ya, mohon izin. Nah, tadi kita sudah menyaksikan sekilas tentang Open Library Mobile Apps. Namun sebelum saya masuk kepada bercerita mengenai inovasi, saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu profil dari perpustakaan kami ya Bapak Ibu secara singkat. Ya, ini adalah filosofi dari Open Library. Ya, kalau misalnya saya boleh bercerita sedikit ya, flashback sedikit. Jadi kebetulan kami itu adalah gabungan dari 4 institusi Bapak Ibu ya. Jadi dari ITA Telkom atau ST Telkom ya dulu yang lebih dikenal, kemudian juga IM Telkom, Politeknik Telkom, Stitsi Telkom, dan juga IM Telkom. Nah, kebetulan Open Library ini memang ketika universitas atau Telkom University ini merge ya dari beberapa institusi itu, memang sudah menjadi branding kami Open Library. Jadi memang 3 konsep ini memang sudah kami branding sejak kami bergabung menjadi Telkom University. Nah, namun dan awalnya unit kami bernama Sumber Daya Keilmuan dan Perpustakaan. Namun sejak 2017 Open Library itu sudah menjadi nama official kami ya, di nama resmi kami di Telkom University. Jadi memang kami namanya unit Open Library. Nah, sebagai informasi, filosofi Open Library itu apa sih gitu ya? Kami ada 3 filosofi. Yang pertama adalah open untuk terhadap segala macam ilmu pengetahuan, kemudian juga open untuk sharing ya, dan juga resources dengan berbagai macam institusi, sehingga kalau misalnya Bapak Ibu ingin sharing katalog ke kami atau misalnya dari forum, dari perpustakaan daerah, dari perpustakaan nasional, itu bisa karena kami memang kompatibel dengan berbagai platform untuk aplikasi kami. Nah, kemudian juga tentunya open untuk siapapun yang ingin belajar ataupun sharing juga ya di perpustakaan kami. Jadi kami memang terbuka untuk pihak umum dari mulai anak TK ya sampai instansi-instansi dari mulai industri, pemerintah dan sebagainya, kami sangat terbuka ya jika ingin berkunjung ke kami. Nah, kemudian juga ini adalah budaya kerja TELU Open Library yang memang merupakan budaya kerja juga dari Telkom University ya Bapak Ibu ya. Jadi adalah harmony in holistic life, kemudian juga excellence in empathy and ethics, kemudian juga integrity in interdependence. Nah, harmony, excellence, dan integrity ini
merupakan satu kesatuan yang memang mengharuskan kami untuk melakukan inovasi. Kenapa? Karena memang harmoni ini maksudnya adalah dengan berbagai macam karakteristik budaya, kemudian juga mungkin ya karakter budaya dan juga suku yang ada di Telkom University, bagaimana kita bisa secara selaras bekerja bersama-sama gitu ya, secara rukun, damai, harmoni, dan tetap mengedepankan layanan excellence ataupun service excellence kepada user, dan tentunya ada kerja-kerja kami dengan mengedepankan nilai-nilai integrity, ya seperti itu. Nah, ini adalah lokasi kami, Bapak Ibu. Untuk kampus utamanya memang ada di Bandung, ya, ada di Dayakolot dan juga ada di Geger Kalong. Nah, kebetulan kami juga ada kampus di cabang di Jakarta, Bapak Ibu, ya, di Daan Mogot, ataupun sekarang sudah pindah ke Stasiun Bumi. Kemudian juga ada di Halimun, kemudian juga ada di satu lagi Minangkabau, ya, di daerah Minangkabau itu di Jakarta. Nah, kalau misalnya di kota lainnya kami ada di Surabaya dan juga ada di Purwokerto. Nah, ini adalah Open Library Achievement. Nah, sebetulnya Bapak Ibu ini bukan saya untuk ria ya di bulan Ramadan ini, tapi ini lebih kepada achievement ini. Sebetulnya ketika kami mengikuti sebuah lomba ataupun kompetisi, baik itu misalnya tingkat daerah ataupun misalnya tingkat nasional, itu bukan kemenangan itu bukan menjadi tujuan kami. Karena memang ketika kami lomba itu kami senangnya itu yang bisa kami ambil itu adalah kami bisa studi banding secara gratis ya Bapak Ibu ya. Dengan inovasi-inovasi di perpustakaan lain, sehingga kami bisa mendapatkan insight juga dari presentasi ataupun hasil inovasi dari perpustakaan perguruan tinggi yang lainnya, kemudian juga dari pustakawan yang lainnya, sehingga kami bisa coba apa nih yang bisa kami lakukan ataupun apa nih yang bisa kami adopsi ya untuk tahun-tahun ke depannya. Karena memang di Telkom University ini setiap tahun perlu ada minimal satu inovasi dari setiap unit. Sehingga kami berusaha untuk menyesuaikan ya, menyesuaikan dari mulai kebutuhan user, kemudian juga perkembangan perpustakaan secara teknisnya seperti apa, secara teoritisnya seperti apa gitu ya, sehingga kami berusaha untuk membuat inovasi-inovasi yang bisa adaptable ya, bisa juga kompatibel dengan perguruan tinggi lain, seperti itu. Nah, ini lebih kepada struktur organisasi kami. Jadi kepala perpustakaan kami sekarang adalah Bapak Pradipta Dirgantara. Kemudian juga di sini ada kepala urusan ya, masing-masing kepala urusan di kampus utama, kampus Jakarta, kampus Surabaya, dan juga kampus Purwokerto. Dan untuk ini adalah untuk di kampus utama ya, seperti itu. Nah, ini adalah lebih kepada kegiatan ya, mungkin Bapak Ibu juga secara rutin ya melaporkan ini juga ya kepada pimpinan. Jadi ini koleksi kami memang masih sedikit ya, untuk 40.000 student body kami masih sedikit koleksinya, tapi kami berusaha untuk memprovide untuk koleksi-koleksi digital ya. Kemudian juga ini visitor onsite kami. Ini adalah visitor online kami yang ke website ya. Kemudian juga ini adalah circulation. Circulation ini kami tidak hanya mengcapture dari buku cetak saja, karena memang 60% koleksi kami sudah dalam bentuk koleksi digital. Baik itu misalnya e-book, jurnal, ataupun proceeding. Sehingga kami memang mengcapture-nya lebih banyak ke koleksi online. Jadi ini kami sekitar 1.200 circulation download per day-nya. Nah, ini adalah layanan kami ya Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu juga melakukan secara rutinitas ya, secara administratif layanan-layanan ini. Namun memang yang kami highlight adalah kami memiliki 13 ruang diskusi yang bisa dipinjam ataupun bisa dipakai juga ya oleh mahasiswa atau oleh Sivitas, dan juga bisa dipakai juga nanti kalau misalnya akan berkolaborasi event dengan kami, bisa dipakai oleh pihak luar juga. Dari mulai kapasitasnya 4 sampai 25 orang, ada mini theater, mini studio production, dan lain sebagainya. Kebetulan Perpustakaan Nasional juga kemarin podcast ya di ruangan mini studio kami dengan Kang Maman. Dan ini adalah annual event kami dari mulai Telkom University Literasi Event, kemudian juga ada open discussion, book review competition, ada novel competition, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah wajah dari website kami, Bapak Ibu ya. Kebetulan website ini sedang kami kembangkan ya, untuk user interface-nya, UI UX-nya juga sedang kami kembangkan. Website kami memang kami bangun sendiri ya, Bapak Ibu ya, yaitu adalah openlibrary.telkomuniversity.or.id. Nama aplikasinya apa? Nama aplikasinya juga Open Library.
Nah, ini adalah repositori kami. Kebetulan di institusi yang mengelola repositori adalah Open Library juga. Jadi ketika Bapak Ibu nanti coba membuka URL repository.telkomuniversity.ac.id dan openlibrary.telkomuniversity.ac.id, itu nanti user interface-nya atau tampilannya akan sama karena memang kami yang mengelolanya. Namun nanti yang bisa diaksesnya berbeda. Seperti itu. Kemudian juga ini lebih kepada Open Library Extension, ini lebih kepada perpanjangan layanan kami karena kami memahami bahwa letak perpustakaan kami dengan luas Telkom University sekitar 50 hektar itu tidak semua mahasiswa bisa keburu atau bisa menjangkau perpustakaan sehingga kami membuka pojok-pojok baca ataupun ruang-ruang baca ataupun open space ya di berbagai ruang perkuliahan di gedung-gedung perkuliahan. Nah, ini adalah lebih kepada Tellupress. Tellupress ini adalah salah satu yang kami kelola juga karena kami Open Library ex officio Tellupress juga ya. Jadi kami mengelola penerbitan juga. Kalau misalnya Bapak Ibu mau berkolaborasi penerbitan dengan kami juga boleh. Nah, ini lebih kepada Open Library Ambassador ataupun mungkin kalau di perpustakaan lain duta baca ya. Jadi kami yang namanya Open Library Ambassador ini perdana di tahun 2024 kemarin. Ya, ini perwakilan dari masing-masing fakultas. Dan kami juga tidak menyangka animo pendaftarannya luar biasa ya, dari sekitar 50 pendaftar kami pilih 15 dari masing-masing fakultas. Nah, kemudian juga kami ada Awal Book Club karena direktur kami saat ini menuntut kami untuk melakukan kampanye literasi dan juga mengaktifkan ya pojok-pojok baca, mengaktifasi kegiatan-kegiatan literasi untuk meningkatkan literasi mahasiswa juga, literasi baca, tulis dan juga numerasi dari mahasiswa. Sehingga kami membuat yang namanya Awal Book Club yang juga dibantu dikelolanya oleh Open Library Ambassador. Ya, kira-kira itu sekilas dari profil perpustakaan kami. Nah, sekarang kita akan masuk ke inovasi. Nah, inovasi sendiri Bapak Ibu untuk di Open Library ya, kebetulan kami untuk membuat inovasi itu memang ada pakem-pakemnya Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya kami ikut lomba itu tidak semata-mata kami ada lomba baru kami buat inovasinya, tidak seperti itu ya Bapak Ibu ya untuk konsepnya di kami, tetapi memang inovasi tersebut sudah kami rancang, sudah kami buat, sudah kami survei terlebih dahulu, sudah kami trial and error terlebih dahulu, sudah digunakan minimal setahun ke belakang ya untuk inovasi yang memang kami akan lombakan seperti itu Bapak Ibu. Nah, memang kami memiliki roadmap yang tertera di dalam roadmap ini juga kami tertera dalam Renstra Perpustakaan. Nah, roadmap kami tentunya di tahun 2026 ini adalah menjadi improvement of service and program ataupun learning center. Jadi kami berusaha mengembangkan layanan kelas literasi kami ini menjadi layanan research support service ya, research support service, sehingga kami juga sekarang sedang memikirkan bagaimana research support service ini dapat menjadi sebuah inovasi, atau apakah itu misalnya proses bisnisnya ataupun misalnya aplikasi atau misalnya kami membuat open courseware ya dari research support service tersebut ya. Itu sedang kami pikirkan, sedang kami godok juga di internal saat ini. Nah, di tahun 2027 nanti kami ingin menjadi Smart Library, jadi Implementation of Innovation and Technology. Karena memang rektor kami itu selain concern terhadap literasi juga merupakan profesor di Artificial Intelligence, sehingga semuanya harus diadaptasi dengan AI ya, baik itu misalnya layanan, kemudian juga sarana prasarana dan lain sebagainya. Jadi kami juga nanti di tahun 2027 harus memikirkan inovasi apa yang bisa kami terapkan untuk mewujudkan Smart Library. Nah, kemudian juga nanti di tahun 2028 kami berusaha untuk menguatkan Center of Knowledge ya, bagaimana kami bisa menjadi Center of Knowledge di Telkom University. Nah, tentunya Bapak Ibu, ide dan latar belakang inovasi itu tidak datang secara tiba-tiba ya Bapak Ibu ya, tetapi latar belakangnya tentunya perpustakaan ini perlu menyediakan kebutuhan apa sih yang melatar belakangi ya. Yang pertama adalah tentunya kami membutuhkan data yang cepat dan akurat. Karena misalnya ketika akreditasi prodi kayaknya sekarang sudah tidak zaman ya Bapak Ibu ketika akreditasi prodi, karena dengan biasanya kalau universitas itu akan berkembang jumlah prodinya, seperti kami misalnya dari dulu 40 prodi, kemudian juga 60 prodi, sampai sekarang 89 prodi. Ketika kami membawa berkas dan juga itu akreditasi prodinya berjalan secara bersamaan ya, itu tidak mungkin kami akomodir kalau misalnya kami tidak membuat sebuah dashboard yang memang atau aplikasi yang bisa memudahkan kami untuk
menampilkan data ke asesor ataupun dashboard data. Jadi memang user tentunya memerlukan data yang cepat dan juga akurat. Nah, kemudian juga datanya ya kalau misalnya dulu tentunya tersebar dan tidak terpusat. Jadi sistem perpustakaan sebelumnya tidak mengintegrasikan seluruh sumber data dalam satu tempat. Kalau misalnya mungkin di perpustakaan lain banyak sekali alamat URL ya, misalnya untuk repositori beda lagi, untuk katalog beda lagi, untuk e-resources berbeda lagi misalnya ya. Nah, kalau kami berusaha untuk satu wadah openlibrary.telkomuniversity.ac.id, tetapi user bisa mengakses semuanya gitu ya dari satu pintu saja sehingga tidak memusingkan user. Nah, kemudian juga tentunya latar belakangnya dari permintaan data yang tinggi. Ya, seperti tadi saya katakan bahwa jumlah prodi yang semakin bertambah gitu ya, dari mulai 40, 60, 89, nanti akan ada prodi baru lagi gitu ya. Kemudian juga student body yang semakin meningkat dan juga organisasi tentunya yang ingin semakin berkembang. Nah, ini juga inisiasi sejak 2015 ya. Saya juga sudah cerita tadi di awal bahwa memang kami adalah penggabungan dari 4 institusi sehingga dengan adanya merger organisasi, merger pustakawan, migrasi data menjadi satu dan lain sebagainya, itu kami membutuhkan aplikasi yang memang bisa mengakomodir seluruh karakteristik dari perpustakaan-perpustakaan sebelumnya. Nah, kemudian juga dashboard yang interaktif. Ya, seperti kita ketahui bahwa stakeholder utama kita adalah mahasiswa ya, Bapak Ibu ya, sehingga dan mahasiswa sekarang tentunya mereka ingin sekali serba cepat, mudah, instan. Jadi apalagi kami di swasta ya, biasanya mereka lebih lebih ingin tanda kutip lebih ingin diservis ya, Bapak Ibu, sehingga kami ingin berusaha memberikan servis yang excellent sehingga mahasiswa juga bisa terpenuhi kebutuhan sarana prasarananya, terpenuhi kebutuhan referensinya dan juga terpenuhi kebutuhan untuk belajarnya. Kemudian juga skalabilitas lintas level ya. Ketika kita tentunya dengan rutinitas layanan sirkulasi, layanan SBKP, layanan referensi dan lain sebagainya, kemudian juga kita perlu menyediakan atau memprovide data untuk pimpinan ya ketika rutinitas rapat dan lain sebagainya, itu juga kita memerlukan data yang cepat aksesnya, kemudian juga kita memerlukan angka yang tepat juga, sehingga ketika kita menyiapkan report ataupun laporan ataupun untuk evaluasi pimpinan itu akan bisa lebih cepat. Sehingga kita tentunya atau kami membutuhkan aplikasi untuk menunjang kegiatan-kegiatan kami tersebut. Nah, Bapak Ibu, ini adalah untuk penyusunan karya inovasi. Jadi dari mulai awal sampai dengan inovasi tersebut di launching atau produk inovasi tersebut di launching, ada beberapa step yang memang perlu kami lalui ya. Mungkin Bapak Ibu juga melalui proses-proses ini ya. Nah, yang pertama tentunya adalah mapping dan survei kebutuhan ya. Ketika kami ingin membuat sebuah inovasi, dan ketika kami present dan juga membuat kebutuhan anggaran, tentunya tidak ujuk-ujuk diterima ataupun di-ACC ya Bapak Ibu oleh pihak pimpinan, manajemen, dan juga keuangan. Tentunya kami harus membuat justifikasi terlebih dahulu. Nah, justifikasi tersebut tentunya kami dapatnya dari based on data. Datanya adalah dari hasil survei. Ya, jadi sebelum melakukan sebuah inovasi, kami lihat dari permasalahan terlebih dahulu, lalu kami lihat dari survei. Jadi kami lakukan survei terlebih dahulu ke user. Ya, jadi survei kebutuhan inovasinya, kemudian juga baru kami analisis kebutuhan penggunanya, kemudian juga baru kami, dan juga kebetulan kami di pojok-pojok layanan, kemudian juga pojok-pojok ruang baca menampilkan yang namanya scan QR suggestion box atau masukan saran dalam bentuk QR ya, sehingga kami evaluasi setiap bulan dan juga untuk laporan log layanan. Jadi laporan log layanan itu layanan email, layanan asli, layanan dari website, kemudian juga IG dan lain sebagainya. Kami kompiler setiap triwulannya untuk kami analisis. 3 pertanyaan terbanyak itu setiap triwulan itu apa saja yang sering ditanyakan. Sehingga itulah yang nanti akan melahirkan sebuah inovasi gitu ya, agar memudahkan user, agar masalah tersebut atau pertanyaan tersebut tidak muncul kembali. Atau komplain tersebut tidak muncul kembali. Nah, kemudian juga setelah kami melakukan survei, analisis, dan juga mapping, baru kami melakukan penyusunan karya inovasi. Ya, tentunya itu dari ide dan juga brainstorming. Dari mulai antar internal pustakawan ya dengan IT support, kemudian juga membuat draft inovasinya,
eh, kemudian juga membuat RAB dan membuat justifikasi inovasi dengan berbekal hasil dari survei kebutuhan tersebut. Nah, kemudian juga untuk teknisnya tentunya kami perlu melakukan mapping SDM, kemudian juga mapping logistik atau kebutuhan sarana prasarananya, kemudian juga perencanaan FGD dengan pakar karena tentunya kami tidak bisa bekerja sendiri Bapak Ibu ya, tetapi kami juga perlu mendapatkan insight, mendapatkan masukan dari eh, overview yang berbeda gitu ya dari akademisi kemudian juga dari praktisi yang secara teoritisnya seperti apa kemudian juga secara praktisnya seperti apa gitu ya sesuai dengan perkembangan zaman dan disesuaikan dengan kebutuhan dari pengguna kami ya sehingga kami memang sebelum melakukan inovasi itu selalu melakukan FGD dulu minimal dengan 3 pakar. Nah kemudian juga mapping pihak terkait. Jadi tentunya kami juga dalam melakukan inovasi ini secara organisasional kami tidak juga bisa bekerja sendiri karena ada Direktorat Putih ya ataupun Direktorat Sistem Informasi yang perlu melakukan analisis kelayakan sistemnya. Jadi ketika kami membuat sistem tentunya itu akan diuji terlebih dahulu di unit sistem informasi apakah sistem tersebut layak untuk layak untuk dibuat atau layak dengan harga segitu tuh layak atau enggak gitu ya. Nah, itu juga untuk kelayakan sistemnya kami bekerja sama dengan Direktorat Sistem Informasi dan juga fakultas dan juga prodi. Nah, kemudian yang ketiga adalah selain kami studi banding secara online ke perpustakaan-perpustakaan lain ya, baik itu di dalam maupun luar negeri. Kemudian juga kami tentunya memperkaya bacaan kami ya dengan studi literatur library. Misalnya ketika kami menyusun Open Library Mobile Apps ini, kami mencari beberapa literatur dari Emerald gitu ya, kemudian juga dari kemarin dari Science Direct gitu ya tentang penelitian-penelitian ataupun yang mobile apps Open Library sebetulnya pakemnya yang harus ada di mobile apps itu apa sih gitu ya untuk aplikasi dasarnya minimal yang ada harus apa. Nah, baru nanti ketika aplikasi dasarnya bisa di provide, bisa kami bangun, baru kami bisa melakukan evaluasi dan baru itu masuk ke pengembangan. Nah, kemudian juga baru implementasi. Implementasi produk inovasi ini tentunya kami harus melakukan produksi inovasi, kemudian juga pelaksanaan FGD dengan pakar, QC-nya atau pengecekan inovasi dari mulai QC internal, QC eksternal, kemudian juga QC dari unit putih, dan juga nanti kami cross-check ke misalnya ke akademiknya seperti apa, kemudian juga mempercepat proses akses referensi dan juga launching inovasi dari mulai sebelum launching inovasi tentunya kami harus membuat yang namanya manual guide-nya untuk user, infografisnya, kemudian juga sosialisasinya seperti apa, Q&A, dan juga sosialisasi secara masif. Biasanya kami akan share ke WhatsApp group ya maaf, WhatsApp group dari pimpinan-pimpinan, kemudian juga Kaprodi, kemudian juga kami email blast. Kemudian juga biasanya kami akan jemput bola ke kelas-kelas ya Bapak Ibu. Jadi kami sekalian kelas literasi, kami juga sekalian sosialisasi produk inovasi kami. Nah, kemudian ini adalah evaluasi karya inovasi. Jadi, evaluasi karya inovasi itu ketika kami membuat sebuah inovasi jadi dibuat udah gitu ya, tidak seperti itu Bapak Ibu, tetapi perlu kami evaluasi juga dari mulai utilisasinya. Utilisasi itu adalah untuk mengukur dengan anggaran segini apakah worth it tidak atau misalnya memang dibutuhkan atau tidak. Kalau misalnya dengan anggaran sekian kemudian juga pemakainya hanya ratusan orang dengan berbanding student body kami ada 40.000 tentunya itu perlu dipertanyakan gitu ya sehingga kami perlu melakukan evaluasi dari mulai ketergunaannya kemudian juga pemanfaatan teknologinya dan lain sebagainya. Kemudian juga testimoni pengguna tadi kami meminta beberapa testimoni. Sebetulnya ada juga testimoni dosen tapi tidak kami tampilkan ya. Tadi kemudian juga rencana perbaikan. Nah, tadi ketika launching ataupun ketika sudah launching dan itu sudah lancar baru kami akan berbicara masalah pengembangan dari mulai pengembangan fitur menu yang sesuai dengan masukan dari pakar hasil FGD tersebut. Nah, kemudian juga adalah pengembangan karya inovasi. Nah, jadi pengembangan karya inovasi ini tentunya dari hasil analisis testimoni pengguna, kemudian juga pengembangan karya inovasi dari mulai sistem, kemudian juga fitur ataupun servernya perlu kami kembangkan ya karena mungkin datanya akan bertambah banyak dan lain sebagainya. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu ya untuk alur inovasi yang kami buat. Nah, ini adalah produk inovasi Open Library. Jadi salah satu inovasi kami adalah Open Library Mobile Apps. Kenapa kami
berikan tema sarana meningkatkan koneksi dan juga keterlibatan pengguna dalam layanan perpustakaan era digital, karena memang latar belakang karya inovasi Open Library ini adalah dilatar belakangi adanya agenda transformasi digital seluruh lini layanan Telkom University, Bapak Ibu ya, sehingga layanan pendidikan ini dapat tersampaikan secara digital dan selain itu dengan pertimbangan bahwa seluruh stakeholder kami atau stakeholder utama kami adalah generasi Z ya yang merupakan pengguna teknologi mobile. Nah, tentunya generasi Z ini kalau misalnya kita pelajari selalu terkoneksi dengan dunia digital langsung dari genggaman mereka ya Bapak Ibu, tidak hanya generasi Z, kayaknya kita generasi milenial ataupun X ataupun baby boomer juga sekarang tidak bisa lepas dari handphone ya Bapak Ibu ya. Nah, seiring dengan agenda institusi tersebut, tentunya kita perlu adanya perubahan perilaku ya, adanya perubahan perilaku dan sehingga Open Library perlu tentunya merancang sebuah aplikasi ataupun merancang ulang ruang ya untuk menawarkan layanan yang dapat menyesuaikan sesuai dengan perilaku, kebutuhan dan juga kebiasaan dari pengguna kami ya. Nah, kemudian juga karya inovasi kami ini tentunya dapat dilihat dari poin-poin ya, dari mulai kekhususan teknologinya, kemudian juga adaptable dan lain sebagainya. Nah, ini adalah list menu yang ada di Open Library. Tentunya tadi juga sudah dijelaskan di video ya, kalau misalnya Bapak Ibu menyimak video di awal. Ini juga ada beberapa menu. Nah, kalau misalnya secara teoritis, Bapak Ibu ya, untuk yang kami pelajari, untuk di beberapa artikel yang kami baca, memang fitur utama yang biasanya harus ada di sebuah perpustakaan itu adalah penelusuran informasi ataupun koleksi, kemudian juga akses koleksi digital, dan juga histori peminjaman. Ya, histori peminjaman dan juga kontaknya ataupun alamat perpustakaannya. Ya, itu adalah yang memang harus wajib ada di aplikasi mobile app sebuah perpustakaan. Nah, di sini kami coba mengembangkan dengan adanya fitur book delivery. Jadi book delivery ini kalau misalnya tadi Bapak Ibu lihat di video itu lebih kepada, jadi Bapak Ibu ketika melakukan pemesanan user, nanti user bisa melihat histori ataupun bukunya sedang diapain, misalnya bukunya di approve oleh admin, bukunya sedang di packing, sedang dikirim, jadi kayak Bapak Ibu belanja di e-commerce ya, jadi Bapak Ibu bisa melihat sudah ada di mana nih bukunya. Kemudian juga nanti ketika bukunya sudah sampai, admin juga akan melakukan cross check ke si penggunanya. Nah, kemudian juga untuk fitur unggulan lain adalah di peminjaman ruangan ya. Jadi peminjaman ruangan ini karena kami ada 13 ruang diskusi, sebetulnya bisa dari website, tapi untuk memudahkan user juga bisa melakukan peminjaman ruangan secara online di mobile apps. Nah, kemudian juga ada fitur yang namanya kehadiran ya. Fitur kehadiran ini lebih kepada untuk memudahkan Bapak Ibu juga karena kami Open Library. Jadi Bapak Ibu nanti ketika masuk ke Open Library bisa install mobile apps, kemudian juga Bapak Ibu bisa masuk sign up menggunakan email Bapak Ibu. Nanti ketika Bapak Ibu sudah memiliki akun, sudah bisa masuk, baru Bapak Ibu bisa scan menggunakan QR kehadiran di gate kami. Jadi ini juga bisa digunakan untuk umum ya Bapak Ibu, dan Bapak Ibu ketika melakukan akses ataupun akses ke mobile apps juga bisa melihat koleksi-koleksi kami. Nah, ini lebih kepada teknologi karya inovasi ya. Nah, untuk mobile apps itu sendiri Bapak Ibu ya, jadi kekhususan karya inovasinya dari mulai adanya pengelolaan karya ilmiah. Oh ya maaf, tadi untuk fitur yang lainnya adalah pengelolaan karya ilmiah ya Bapak Ibu ya. Jadi di kami kan memang sudah tidak menerima skripsi ataupun tesis secara fisik. Jadi kami mahasiswa upload mandiri, kemudian juga dosen pembimbing melakukan approval, melakukan verifikasi dan approve, karena memang kenapa kami perlu melibatkan dosen pembimbing dalam proses bisnis approve karya digital, karena untuk konten ya isi itu bukan menjadi tanggung jawab kami. Jadi itu adalah tanggung jawab dari dosen pembimbing, sehingga dosen pembimbinglah yang bertugas untuk melakukan verifikasi dokumen dari yang sudah diupload. Apakah dokumen yang diupload itu merupakan dokumen terakhir yang sudah direvisi terakhir atau bukan. Nah, kami nanti ketika sudah di-approve dosen, baru melakukan verifikasi yang namanya administratif ya, dari mulai nomor halaman, kemudian juga daftar isi, kemudian juga daftar citasi, apakah kelengkapan dokumennya, itu baru kami verifikasi secara administratif ya. Untuk pustakawan baru kami nanti transfer ke katalog.
Nah, itu semuanya bisa dilakukan lewat aplikasi mobile apps ya, untuk memudahkan dosen juga. Kalau misalnya saya lagi di jalan, saya lagi umroh nih gitu ya, itu tidak ada alasan lagi dosen pembimbing untuk tidak melakukan approval, karena bisa langsung mendapatkan notifikasi dari mobile apps, bisa langsung approve secara mudah di mobile apps. Jadi tidak perlu membuka laptop lagi dan lain sebagainya. Dosen pembimbing kadang ada juga dosen yang lagi di jalan langsung bisa approve gitu ya. Itu adalah salah satu keunggulan dari aplikasi mobile apps kami. Kemudian juga peminjaman ruangan ya, tadi saya sudah cerita sedikit. Nah, kemudian untuk teknologi karya inovasi ini, kenapa kami katakan bisa ataupun bisa diadaptasi oleh perpustakaan lain? Karena memang teknologinya atau softwarenya, hardwarenya juga bisa merupakan open access ya, open source, dan juga bisa kompatibel ataupun bisa dibeli ataupun mungkin sudah ada di perpustakaan Bapak Ibu ya. Softwarenya juga mudah Bapak Ibu ya, ada MySQL, kemudian juga bahasa pemrogramannya juga PHP, kemudian juga operating sistemnya CentOS, dan web servernya adalah Apache. Ini adalah software-software dasar ya untuk pemrograman, jadi insya Allah bisa diadaptasi di perpustakaan Bapak Ibu. Nah, kemudian juga hardware-nya, servernya juga tidak perlu banyak ya Bapak Ibu ya. Maksudnya untuk awal cukup yang ini saja, perangkat penggunanya juga cukup OS Android 6.0 dan juga iOS 12.4. Jadi insya Allah bisa diakomodir ya oleh perpustakaan Bapak Ibu. Nah, referensi karya inovasinya ya seperti tadi saya cerita ya, bahwa memang dari literasi, studi literatur dan juga evaluasi efektivitas layanan pengguna dari log, kemudian juga dari hasil survei dan lain sebagainya. Dan kompetitif dari karya inovasi ini tentunya adalah yang pertama, mewujudkan digital education melalui service excellence, mempercepat proses akses referensi, kemudian juga meningkatkan koneksi keterlibatan pengguna melalui fitur-fitur yang tersedia, dan juga tentunya adanya efisiensi sumber daya manusia dan juga anggaran. Mungkin dan untuk apa ya, investasi di awalnya juga tidak besar ya Bapak Ibu ya. Kemarin juga ketika lomba juga Dewan Juri agak kaget, oh hanya segitu ya investasinya ya untuk sebuah aplikasi mobile apps. Jadi ya memang kami hanya mengandalkan internal, IT support internal, kemudian juga brainstorming dengan berbagai pakar, kemudian juga pustakawan, masukan user, udah gitu ya jadi aplikasi ini. Nah, kemudian juga efisiensi karya inovasi ini tentunya yang pertama adalah kecepatan ya, karena memang sekarang user itu ingin yang serba cepat, ingin yang serba instan, kemudian juga ketika kami tutup bagaimana si user itu tetap bisa memakai layanan kami gitu ya, sehingga untuk sebuah inovasi itu tentunya konsep inklusivitas itu perlu dikedepankan ya. Jadi bagaimana si perpustakaan itu tidak terbatas ruang dan waktu untuk aksesibilitasnya. Kemudian juga investasi yang tepat guna Bapak Ibu ya bagi institusi ataupun branding ya. Karena kami swasta, mungkin kami perlu lebih berusaha secara maksimal untuk branding kami, sehingga kami berusaha membuat sebuah inovasi-inovasi yang memang apa namanya cukup keras kami berusaha untuk membuat sebuah inovasi ya untuk memberikan service excellence. Nah, kemudian juga efisiensi waktu Bapak Ibu tentunya yaitu karena pengguna inginnya serba cepat, sehingga kami berusaha untuk membuat inovasi yang bisa meng-cut proses bisnis antara pengguna dan juga pustakawan itu sendiri. Nah, kolaborasi karya inovasi ini tentunya kami hanya melibatkan sedikit saja ya, dari mulai perpustakaan itu pustakawan dan IT support kami, kemudian juga Direktorat Putih dan juga fakultas ataupun Direktorat Akademik. Dan untuk pakar yang kami undang juga ada beberapa dari akademisi, dari dosen saya dulu waktu di Unpad juga, kemudian juga ada dari praktisi juga. Jadi kami mengundang beberapa pakar juga untuk FGD. Nah, ini adalah kebermanfaatannya Bapak Ibu ya, secara aplikatif, replikatif, dan juga inklusif. Nah, untuk aplikatifnya sendiri tentunya aplikasi mobile apps ataupun inovasi-inovasi yang kami buat itu harus mudah dipahami oleh pengguna, gitu ya. Harus user friendly, harus user friendly, ya. Kemudian juga loginya bisa menggunakan akun SSO. Kalau untuk internal, kalau untuk eksternal bisa sign up, baik itu ke website ataupun ke mobile apps. Bapak Ibu bisa sign up menggunakan email pribadi, ya. Kemudian juga memberikan fleksibilitas kepada pengguna dalam mengakses layanan dan juga koleksi perpustakaan.
Nah, untuk replikatifnya ya, proses bisnisnya tentunya dapat diadopsi oleh perpustakaan lain. Bapak Ibu bisa mengadopsi ataupun bisa mengadaptasi dan juga bisa menyesuaikan sesuai dengan karakteristik user dan juga organisasi Bapak Ibu. Kemudian juga fitur-fiturnya juga bisa disesuaikan. Kalau tidak perlu ada peminjaman ruangan bisa juga. Kalau tidak perlu ada QR kehadiran juga bisa. Jadi bisa disesuaikan. Ya, kemudian juga penggunaannya open source ya dalam pengembangan mobile apps-nya. Jadi kami memakai MySQL, PHP, kemudian juga apa CentOS itu juga semuanya open source. Nah, kemudian juga tentunya efisiensi anggaran. Jadi memang anggaran ini tidak kami langsung besar ya Bapak Ibu, tapi kami memang bertahap dulu dari mulai membuat prototipenya, kami anggarkan di triwulan 1, kemudian juga nanti kami uji coba apa namanya FGD lain-lain, baru kami nanti kembangkan kembali di TW3. Kira-kira seperti itu. Jadi bertahap anggarannya tidak langsung besar di awal itu tidak ya. Jadi untuk apa namanya untuk menguji coba dan untuk menggelondongkan dana yang besar itu memang perlu justifikasi yang besar. Jadi kami memang menyicil Bapak Ibu buatnya ya. Jadi untuk aplikasi mobile apps ini total kami sekitar 1,5 tahun ya dari mulai soft launching, dari mulai pembuatan sampai dengan soft launching itu sekitar 1,5 sampai 2 tahun ya untuk masa pembuatannya. Nah, kemudian juga tentunya mobile apps ini inklusif ya, karena bisa Bapak Ibu bisa mengakses koleksi kami, kemudian juga layanan kami kapanpun, dimanapun, tanpa terbatas ruang dan waktu. Nah, ini adalah dampaknya Bapak Ibu ya, dari mulai tentunya untuk pustakawan, perpustakaan, pemustaka, dan juga perguruan tinggi, dan juga masyarakat juga banyak sekali manfaatnya. Untuk pustakawan tentunya bisa kita mendorong kemampuan kami untuk mempush kami untuk mendorong kemampuan dalam teknologi, untuk perkembangan teknologi juga, kemudian juga meningkatkan kinerja ya untuk melakukan fast respon kepada pengguna, dan juga mendapatkan apresiasi ya dalam bentuk nilai kinerja individu. Jadi memang di Telkom University itu ketika kami membuat inovasi ada poin sendiri Bapak Ibu ya untuk TPA. Nah, kemudian juga untuk perpustakaan sendiri tentunya meningkatkan utilisasi sumber daya, kemudian juga meningkatkan CSI atau Customer Satisfaction Index, dan juga sebagai pelopor dalam pengembangan mobile apps dan juga menjadi best practice bagi perpustakaan lain. Bagi pemustakanya ini banyak sekali ya dampaknya, bisa mengakses, kemudian juga bisa memanfaatkan sarana prasarana, memudahkan dosen dalam melakukan approval, dan juga bagi masyarakat juga Bapak Ibu bisa mengakses mobile apps kami, bisa masuk ke perpustakaan, dan juga bisa mendapatkan notifikasi aktivitasnya juga. Nah, untuk perguruan tinggi tentunya bisa meningkatkan reputasi akademik, kemudian juga meningkatkan dukungan terhadap pembelajaran jarak jauh dan berkelanjutan, meningkatkan dukungan terhadap penelitian berkualitas, dan juga meningkatkan citasi dan juga visibilitas institusi. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, ini lebih kepada, saya akan mencoba menampilkan ya sedikit sekilas saja, karena tadi sudah ada di video juga ya Bapak Ibu ya, untuk tampilan dari Open Library Mobile Apps ya. Kalau misalnya Bapak Ibu install, kemudian juga Bapak Ibu sign up menggunakan email pribadi, Bapak Ibu akan masuk ke sini. Nah, ini kalau misalnya Bapak Ibu kalau misalnya nanti mahasiswa ataupun sivitas ada denda, ya akan ada juga nih muncul dendanya di sini. Kemudian juga nanti ketika misalnya H-1 pengembalian, itu akan ada notifikasi untuk pengingat pengembalian denda. Nah, ini ya sudah ada 13 notifikasi, berarti ini sudah notifikasi denda ya, notifikasi denda yang belum dibayar. Tapi denda tersebut bisa dicicil Bapak Ibu ya kalau di kami. Jadi kalau mahasiswa sampai mahasiswa lulus asal bukunya dikembalikan terlebih dahulu, dendanya boleh dibayar nanti. Kalau untuk pegawai ataupun dosen sampai nanti pensiun ya boleh dicicil. Nah, ini ada menu book delivery, kemudian juga peminjaman, karya ilmiah, usulan pustaka. Ini maksudnya adalah user bisa mengusulkan bahan pustaka ya. Jadi pembelian bahan pustaka. Jadi nanti user bisa mengisikan judul bukunya, nama pengarangnya, dan lain sebagainya nanti akan diproses oleh bagian pengadaan. Ya, diverifikasi dan juga diproses oleh bagian pengadaan. Kemudian di sini ada menu pemesanan ruangan, e-journal, dan juga kehadiran ya. Di sini kemudian ada juga di bawah ada untuk koleksi tercetak, Bapak Ibu bisa lihat katalognya, kemudian juga koleksi digital, dan juga nanti akan ada profil dari Bapak Ibu dan juga histori peminjaman dari Bapak Ibu juga ya. Nah, ini lebih kepada navigation bar ya. Ini secara sekilas saja, jadi nanti Bapak Ibu bisa mencari koleksi tercetak dengan mudah. Nanti akan ada informasinya juga, bukunya buku apa, judulnya, dan kalau e-book itu bisa langsung dibaca ya. Bapak Ibu bisa langsung scroll di
handphone. Nah, kemudian ini adalah menu loginnya ya. Menu loginnya dan Bapak Ibu bisa download di App Store atau di Play Store. Nah, ini adalah proses bisnis dari book delivery ini Bapak Ibu. Jadi usernya melakukan request, kemudian juga nanti di-approve oleh admin, kemudian juga diproses oleh admin dan nanti dikirim oleh kurir, diterima user, baru nanti dikonfirmasi oleh user. Sehingga nanti ini sampai close akan dipantau terus oleh admin kami ya. User juga bisa memantau ya bukunya sedang diapain, kemudian juga admin juga bisa memantau ketika bukunya sudah dikirim itu sudah sampai atau belum ke user ya. Kemudian ini adalah untuk menu peminjaman ya, peminjaman buku. Kemudian juga nanti histori peminjaman ya. Jadi ketika Bapak Ibu saya ingin pinjam lagi buku yang kemarin saya pinjam, tapi saya lupa judulnya. Nah, Bapak Ibu bisa cek di sini, ada histori peminjaman juga. Nah, kemudian ini adalah karya ilmiah. Jadi ini juga pernah kami lombakan untuk sistem approval karya ilmiah ini ketika tahun 2023 ya di Perpustakaan Nasional. Kami untuk lomba ini, untuk di aplikasi approval system ini kami juara harapan 2 ya kalau tidak salah ya. Ya, juara harapan 2. Jadi approval system ini adalah merupakan salah satu bagian dari website kami dan juga kami kembangkan ke mobile apps. Jadi mahasiswa ketika melakukan input karya ilmiah nanti akan di-approve dosen ya. Dosennya nanti akan berubah karena ini sudah tersinkronisasi dengan aplikasi akademiknya Telkom University Bapak Ibu. Jadi memang untuk mapping dosennya di aplikasi kami itu sudah otomatis ketika dosennya berubah, dosen pembimbingnya berubah, maka di aplikasi kami juga akan berubah. Ya, kemudian juga nanti dosen melakukan approve baru selesai, baru nanti dosen ketika mahasiswa sudah melakukan upload akan mendapatkan notifikasi juga ya. Jadi dosen tinggal approve saja dengan mudah, nanti mahasiswa baru bisa mengurus administrasinya ke perpustakaan. Baik itu secara online maupun secara onsite. Nah, untuk usulan pustaka juga hampir sama ya Bapak Ibu ya. Untuk proses bisnisnya ada request user, kemudian juga approval admin, nanti admin diproses, kemudian juga nanti completed. Nah, user juga bisa melihat apakah buku yang diusulkan itu diterima atau tidak. Nanti juga kalau misalnya sudah ada di katalog, akan ada notifikasi juga ke yang mengusulkannya. Ya, kira-kira seperti itu. Dan untuk peminjaman ruangan juga hampir sama. Ya, user melakukan request, approval oleh admin, nanti ambil kunci oleh user, baru nanti selesai. Ini untuk menu e-journal lainnya lebih kepada kami memberikan URL e-journal yang memang kami, database jurnal yang memang kami langgan. Kemudian juga ini menu kehadiran ya, jadi tinggal di scan QR saja di gate kami, nanti bisa masuk ke perpustakaan. Karena kalau misalnya pakai KTM atau pakai kartu visitor, kadang kan hilang atau misalnya rusak gitu ya Bapak Ibu. Tapi kalau mahasiswa ataupun tidak mungkin lupa membawa handphone, jadi tidak ada alasan untuk tidak melakukan scan QR ya, sesuai dengan akunnya. Nah, ini adalah saya akan bercerita tentang inovasi lainnya. Jadi saat ini kami sedang mengembangkan yang namanya Smart Room QR Code Access. Kenapa? Karena memang kami ingin mengkat proses bisnis dari peminjaman ruangan. Jadi ketika misalnya si user itu memesan ruangan, kan perlu mengambil kunci dulu ya. Kadang misalnya mereka meminjamnya itu ketika jam istirahat. Jadi ada kendala nih di situ ya, ada gap masalah di situ. Jadi sehingga kami coba mengembangkan yang namanya smart room sehingga ketika user melakukan pemesanan ruangan tidak perlu ambil kunci lagi, tapi tinggal scan QR saja menggunakan mobile apps ya, sesuai dengan akun yang meminjam ruangannya tersebut, sehingga nanti tinggal membuka ruangannya. Jadi tidak perlu kunci, tidak perlu karpet gitu juga saat meminjam. Jadi kami baru terapkan kedua ruangan ya. Kami sedang coba kembangkan, sedang coba kembangkan prototipenya juga. Kami sedang uji cobakan, semoga nanti bisa kami launching juga ya untuk Smart Room QR Code Access ini. Nah, ini lebih kepada inovasi yang lainnya ya, tadi alur pengolahan koleksi digital di Open Library. Jadi memang tidak hanya mahasiswa saja yang bisa melakukan upload ke Open Library, tetapi juga pegawai dan juga dosen. Nanti kalau dosen yang melakukan approve-nya, misalnya dia mau approve laporan kerjanya atau pegawai mau melakukan approve laporan kerjanya, nanti bisa
approve oleh atasannya sendiri. Kalau mahasiswa kan oleh dosen pembimbing. Kalau untuk dosen oleh kaprodinya. Kalau untuk pegawai itu oleh atasannya langsung. Kemudian juga nanti dia akan kami verifikasi baru nanti dipublish di Open Library. Kira-kira seperti itu untuk proses bisnisnya. Nah, ini adalah Olava. Olava ini adalah yang pernah kami lombakan di ALIA ya Bapak Ibu ya, Academic Library Innovation Award. Untuk Jabar kami juara pertama, untuk nasional juga alhamdulillah kami juara 1. Nah, Olava ini adalah Open Library Application for Accreditation. Jadi tadi seperti kami bilang bahwa dengan adanya perkembangan jumlah prodi, perkembangan organisasi, kami perlu memiliki aplikasi yang bisa menunjang ketika akreditasi prodi. Jadi di Olava ini kami menampilkan dashboard laporan dari mulai pengunjung, peminjam, kemudian juga bukunya, mata kuliah dari semua prodi itu kami mappingkan bukunya, mata kuliahnya apa, bukunya apa saja, dan juga judulnya apa saja, gitu ya. Nanti dan ini sudah tersinkronisasi dengan openlibrary.comuniversity.ac.id datanya, sehingga nanti dan ini jadi Olava ini lebih kepada data outputnya, gitu ya, output datanya. Nah, jadi ketika melakukan akreditasi prodi, kami sudah tidak perlu membawa berkas apa-apa lagi, kami hanya tinggal membawa laptop saja atau bisa langsung di operatornya kami bukakan Olava sehingga kami bisa menampilkan data-datanya dari mulai misalnya peminjaman prodi tertentu, kemudian juga kunjungan prodi tertentu, akses koleksi digital prodi tertentu, buku fisik dan digital, judul-judulnya apa saja untuk prodi-prodi tertentu. Itu bisa kami filter per prodi ya, kira-kira seperti itu. Dan ini adalah inovasi-inovasi lainnya ya yang kecil-kecil lebih kepada get access Telly Mobile. Ini QR code get access, kemudian juga self service machine. Nah, self service machine juga kami memang ada 2 ya. Yang pertama itu memang kami beli dari vendor, yang kedua memang adalah hasil riset dosen. Jadi kami berkolaborasi dengan dosen membuat self service machine. Ya, kami mendukung hasil riset dosen untuk dan prototipenya ada di perpustakaan untuk diuji cobakan dan rencana akan dikomersialkan juga. Nah, kemudian juga peminjaman buku dan loker dengan QR ya. Jadi ketika meminjam buku itu nanti mahasiswa tinggal scan QR saja gitu ya. Jadi tidak perlu membawa kartu dan lain sebagainya, tidak perlu menyebutkan username Igrasias. Jadi hanya QR code saja nanti otomatis identitas dari peminjam itu sudah bisa terinput di database kami ya. Nah, ini lebih kepada tips inovasi ya Bapak Ibu ya. Yang pertama ketika kita akan memulai sebuah inovasi itu jangan jangan lahir dari ide yang tidak based on data Bapak Ibu ya. Jadi kita perlu tentunya melihat masalah yang sering muncul itu apa. Kemudian juga tadi kita buat surveinya terlebih dahulu sehingga kita nanti ketika kita berbicara dengan manajemen itu justifikasinya itu based on data. Jadi semuanya based on data yang sudah sistematis, yang sudah dianalisis ya. Jadi data dan fakta yang kita present, yang kita sajikan. Dan juga dari kebutuhan yang memang mendesak ya, yang memang mendesak. Nah, kemudian juga yang kedua adalah bangun sesuai dengan kebutuhan internal ya. Jadi siapa tahu mobile apps yang di kami itu belum tentu dibutuhkan oleh perpustakaan yang lain ya. Jadi bisa jadi Bapak Ibu hanya membutuhkan fitur misalnya hanya akses koleksi digital, kemudian juga hanya peminjaman atau histori peminjaman dan juga perpanjangan online saja. Hanya 3 fitur itu saja bisa jadi. Jadi fitur-fitur yang kami buat itu belum tentu dibutuhkan juga oleh perpustakaan lain. Jadi Bapak Ibu silakan dianalisis dulu ya untuk kebutuhan-kebutuhan dari internalnya. Nah, kemudian juga yang ketiga adalah libatkan pengguna sejak awal. Ya, libatkan pengguna sejak awal itu maksudnya adalah Bapak Ibu yaitu melaksanakan survei. Jadi Bapak Ibu melibatkan pengguna, maunya pengguna itu apa sih? Siapa tahu pengguna itu tidak butuh mobile app, siapa tahu pengguna tidak butuh scan QR dari Get, siapa tahu pengguna butuhnya yang lainnya misalnya ya. Nah, seperti itu. Kemudian juga mulai dari hal yang sederhana dan juga kembangkan secara bertahap. Jadi untuk mengembangkan membuat sebuah inovasi itu tentunya ada beberapa step yang tadi saya sudah jelaskan, tidak bisa langsung tidak bisa langsung besar juga anggarannya ya. Tapi memang silakan Bapak Ibu buat secara bertahap dari mulai prototipenya, diuji coba, trial and error, dan segala macam, baru nanti di soft launching, baru grand launching. Nah, kemudian juga dokumentasi uji coba. Jadi jangan lupa Bapak Ibu, apalagi yang
apa namanya sudah menerapkan sistem ISO di organisasinya, Bapak Ibu perlu mendokumentasikan apapun yang dilakukan ya dari mulai skala kecil sampai dengan skala besar ya. Itu juga memudahkan ketika misalnya kepala perpusnya berganti atau pustakawannya berganti gitu ya, itu akan memudahkan dokumentasi itu akan memudahkan untuk evaluasi dan juga pengembangan yang nanti orang yang akan meneruskannya. Jadi dokumentasi itu juga perlu ya Bapak Ibu ya. Nah, itu adalah inovasi dari kami. Kira-kira seperti itu saja. Nah, ini lebih kepada kami, saya akan coba ajak library tour secara online saja ya untuk Open Library Facilities. Ini ada alun-alun Open Library, kemudian juga ini ada layanan sirkulasi kami. Kemudian juga ini ada mezanin koleksi untuk koleksi rekreatif. Jadi ini koleksinya lebih kepada area rekreatif ya, lesehan. Banyak yang tidur siang di sini ya kalau siang hari, apalagi bulan Ramadan ini ya. Banyak sekali yang tidur siang di sini. Kemudian juga area baca, ini digital reading area, jadi kami memprovide tab, karena kami melanggankan Kindle, dan Kindle itu hanya bisa dilanggan dengan beberapa akun user saja, jadi kami memprovide tab ya, untuk agar mahasiswa ataupun sivitas bisa membaca koleksi Kindle kami. Nah, ini quiet zone. Jadi kami ada dua zone Bapak Ibu ya. Jadi ada quiet zone dan juga collaboration zone. Kalau untuk quiet zone itu memang tidak boleh berisik. Maksudnya tidak boleh berisik itu tidak boleh berdiskusi secara terlalu keras ya. Jadi boleh berdiskusi tapi tidak boleh mengganggu yang lain. Jadi ada quiet zone. Kemudian juga ini quiet zone ini dekat ruang koleksi kami. Nah, ini adalah mezzanine quiet zone dan juga ada collaboration zone. Ya, kalau di collaboration zone itu boleh agak berisik karena memang ada ruang-ruang terbuka dan juga hasil kerjasama kami. Kami juga ada yang namanya literasi cafe, kemudian juga KPK Corner dan juga BI Corner. Nah, ini KPK Corner, ini literasi cafe. Kemudian juga ini BI Corner. Di collaboration zone itu boleh boleh minum, boleh makan tapi yang tertutup gitu ya. Jadi jangan makan nasi Padang juga ya, bahaya ya. Jadi makan boleh tapi yang ringan-ringan saja. Ini area akses digital kami, kemudian juga ini area baca referensi, dan ini area diskusi kami ya. Ada 13, ada mini studio, mini teater, open discussion, itu bisa juga dipinjam oleh Civitas dan juga oleh pihak luar jika akan berkolaborasi dengan kami. Dan ini adalah media sosial kami, boleh di-follow ya Bapak Ibu ya. Ada openlibrary.lu. Nanti kami fallback Bapak Ibu serius. Ya, silakan di-follow. Nanti kalau misalnya untuk informasi-informasi ataupun kegiatan-kegiatan biasanya kami sosialisasikan di sini juga. Nah, ini adalah lini komunikasi kami, ada WhatsApp, website, Instagram, Facebook, dan juga YouTube. Ketika Bapak Ibu ingin berkolaborasi atau ingin bekerja sama, silakan menghubungi kami. Jangan sungkan untuk menghubungi kami karena kami terbuka bagi siapapun yang ingin berkolaborasi dan juga bekerja sama dengan kami. Baik, terima kasih pemaparan dari saya mewakili Open Library. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan dan semoga bisa bermanfaat juga bagi Bapak Ibu. Dan terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf atas kekurangan yang ada. Dan saya tutup tentunya dengan salam literasi ya. Dan tentunya saya akan kembalikan ke Ibu Rizka Medina. Silakan Ibu. Baik, luar biasa. Terima kasih Bu Lucy, pemaparannya sangat detail, kemudian sangat padat sekali dan sangat menginspirasi begitu. Oke, selanjutnya kita akan memasuki sesi pemaparan berikutnya dari narasumber yang kedua, yaitu kepada Bapak Farli Elnumeri SSSHM HUM selaku Kepala Perpustakaan Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera yang akan memaparkan tentang dampak inovasi nih. Silakan Pak Farli. Baik, terima kasih Bu Rizka Medina atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak, izin suaranya kayaknya kurang besar sedikit, Pak. Oke. Nah, ini udah Oke, baik. lebih kencang. Oke, siap, Pak. Oke, baik. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Tadi sudah dipaparkan dengan detail sekali ya dari Bu Lucy berkaitan dengan inovasi-inovasi yang dikembangkan di perpustakaan Telkom University. Alhamdulillah sudah pernah kunjungan ke sana juga ya, walaupun waktu itu hujan-hujanan sih. Memang yang menarik kalau dari Telkom tuh bisa ngopi di sana gitu ya. Ada ruang buat ngopi-ngopinya. Nah, sayang di tempat saya rada dilarang itu. Karena alasannya, ya mungkin karena alasan tempat sih ya. Nah, kalau di sana
ada ibaratnya pakai aplikasi ya. Kalau di kami ada teknologinya namanya Samperin, Bu Lucy. Jadi di kami tuh dosen-dosennya hobinya disamperin. Kalau pakai aplikasi, semua jalur kita udah buka, tapi ujung-ujungnya minta disamperin. Jadi kami teknologinya namanya samperin gitu ya. Jadi kadang-kadang teknologi di sini lebih banyak yang digunakan teknologi silaturahmi yang banyak dipakai. Baik, nah dalam kesempatan ini sebenarnya izinkan untuk menjelaskan berhubungan dengan kegiatan eh, kolaborasi dengan dalam hal ini yang diselenggarakan oleh Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Perpustakaan ya. Ya, berkaitan dengan Lomba Inovasi Perpustakaan Perguruan Tinggi Tingkat Provinsi DKI Jakarta tahun 2026. Nah, eh, seperti tadi ya contoh yang dikembangkan oleh Open Library Telkom University yang sangat menarik. Nah, kami berharap DKI Jakarta ini juga ada semangat seperti yang dikembangkan oleh Open Library Telkom University. Eh, Bisa jadi mungkin seharusnya ada yang cabangnya di Jakarta bergabung dengan FPPT Jakarta juga nih ya seharusnya nih. Kebetulan nggak jauh dari kantor saya juga kampusnya Telkom di sini. Nah, eh, kenapa kita berharap menyelenggarakan kegiatan ini sebenarnya berkaitan dengan upaya perpustakaan perguruan tinggi berperan sebagai knowledge hub dalam ekosistem kota global ya. Nah, Jakarta sebagai kota global, harapannya kita tidak lagi berpikir secara mikro di perpustakaannya saja, tapi juga bagaimana bisa berdampak kita berhadapan dengan negara-negara lain. Gitu. Jadi ibaratnya nggak hanya berpikir mikro di kampusnya saja, tapi juga kita berrelasi dengan kampus-kampus yang bisa jadi malah di luar Indonesia. Nah ini sebenarnya kan juga sudah terjadi ya di banyak sekali kampus-kampus luar negeri yang bekerja sama berkolaborasi dengan Indonesia dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan tinggi. Nah, diharapkan juga diperlukan inovasi yang berdampak, terukur, dan berkelanjutan. Nah, seperti tadi yang disampaikan oleh Bu Lucy, bahwa inovasi ini berangkat dari permasalahan-permasalahan yang terjadi di internal lembaga kita, dan kita coba mencari solusinya melalui inovasi-inovasi yang sekiranya menyelesaikan permasalahan yang uh, kita hadapi, dan itu terus bisa terukur dan terus berkelanjutan, sehingga lembaga induk dalam hal ini universitas ataupun perguruan tinggi benar-benar terasa manfaatnya dan itu benar-benar meningkatkan kualitas dari proses pendidikan tinggi di kampusnya. Nah, selain itu yang tidak kalah penting, lomba ini menjadi wadah apresiasi dan diseminasi praktik baik. Ibaratnya kita berbagi pengetahuan bersama, inovasi-inovasi apa saja yang berhasil kita kembangkan di masing-masing perpustakaan kampus. Nah, ini dasar hukumnya, kalau dibacakan satu-satu kayaknya pegel juga ya Bapak Ibu ya. Tapi secara umum pasti acuannya dari Sisdiknas, kemudian Undang-Undang tentang Perpustakaan dan tentang Pendidikan Tinggi. Nah, adapun maksud dan tujuannya mendorong transformasi layanan perpustakaan di perpustakaan perguruan tinggi, mengembangkan budaya inovasi, menghasilkan praktik baik, dan memberikan apresiasi terhadap inovasi perpustakaan perguruan tinggi yang berdampak. Nah, siapa saja yang berhak menjadi peserta di dalam kegiatan ini? Nah, jadi kalau Telkom University mau ikutan, mungkin yang cabang Jakartanya kali ya Bu Lucy ya, bisa juga ikutan ya. Nah, jadi perguruan tinggi ini harapannya ada tim inovasi perpustakaan perguruan tinggi dan ibaratnya harapannya ini juga tadi ya kalau dari Telkom University pengembangan aplikasinya membutuhkan waktu 1,5 tahun. Nah, harapannya sebenarnya seperti itu juga kita bisa mengukur tingkat keberhasilan dari apa yang kita kembangkan. Nah, apa saja yang menjadi ranah inovasi?
Jadi inovasi ini bisa inovasi layanan berbasis pengalaman pengguna, jadi yang sudah berlangsung ya, seperti yang sudah berjalan di Telkom University misalkan. Kemudian inovasi literasi masa kini, ibaratnya pengembangan penguatan literasi terhadap mahasiswa ataupun bahkan sivitas akademika secara keseluruhan. Nah, ini kan juga dampak dari perkembangan teknologi, kan literasi juga berpengaruh ya di dalam penguatannya. Kemudian inovasi dukungan riset dan publikasi, jadi tidak saja berkaitan dengan layanan, tapi juga dukungan perpustakaan dalam penguatan riset dan publikasi. Kemudian juga inovasi terhadap teknologi perpustakaan itu sendiri, bisa misalkan tadi ya berbasis web misalkan, ataupun misalkan pengembangan robotik misalkan di perpustakaan. Nah, itu bisa di, diikutkan gitu ya di dalam kegiatan ini. Kemudian inovasi ruang dan program kolaboratif. Jadi program-program yang ibaratnya berdampak, bagian dari inovasi ini juga bisa dikembangkan. Juga inovasi kemitraan dan dampak kota. Jadi ini ibaratnya kalau kampus kan Tridharma perguruan tinggi ya, salah satunya pengabdian masyarakat. Nah, ibaratnya juga dampak perpustakaan terhadap masyarakat, dalam hal ini kota, juga bisa kita ikutkan di dalam kegiatan ini. Dan juga berhubungan dengan inovasi tata kelola. Ini yang seringkali kadang-kadang kalau ngomongin inovasi melulu berkaitan dengan IT, tapi sebenarnya berkaitan dengan tata kelola pun itu juga bagian dari inovasi. Misalkan critical thinking, misalkan kalau itu kan sebenarnya inovasi juga ya, tetapi dari tahun 60-an ya. Tapi bisa jadi ada inovasi-inovasi baru berkaitan dengan tata kelola yang misalkan berbasis AI misalkan ya. Nah, adapun tahapan lomba ini, mulai dari awal ini kita sedang melakukan sosialisasi, kemudian awal Maret ini sudah mulai dibuka pendaftarannya sampai Mei. Kemudian ada seleksi administrasi, selanjutnya ada seleksi substansi. Nah, diharapkan dari seluruh pendaftar akan ditentukan 10 besar yang harapannya bisa dipresentasikan, dan kemudian ada visitasi dari 5 yang terpilih 5 besar. Barulah penetapan pemenang yang diharapkan ini diserahkan langsung oleh Gubernur DKI Jakarta. Adapun rubrik penilaiannya, mulai dari kajian kebutuhan, kemudian rancangan karya inovasi, hasil karya inovasi, kebermanfaatan, dampak inovasi, dan presentasi karya inovasi. Nah, strukturnya tadi persis sama seperti yang disampaikan oleh Bu Lucy ya. Jadi kurang lebih nanti Bapak Ibu ya ingin ikut lomba ini, pelajari saja tadi yang dipaparkan oleh Bu Lucy. Nah, kurang lebih strukturnya mirip-mirip seperti itu. Nah, kita coba dalami sebenarnya penilaian terhadap dampak inovasi ini seperti apa. Nah, ini ibaratnya bobotnya 15% ya Bapak Ibu. Nah, ibaratnya yang kita lihat dari dampak ini, yang terasa dampak positifnya dari inovasi yang kita kembangkan adalah dari sisi pemustakanya, kemudian dari sisi pustakawannya itu sendiri. Jadi terbantu nggak dengan adanya inovasi tersebut, mempercepat proses misalkan, atau misalkan ada mempermudah dalam pelaporan, misalkan tadi yang dikembangkan oleh Telkom University ya, sehingga nggak lagi panik ngadepin akreditasi ya Bu ya. Kalau biasanya kan kalau udah mau akreditasi, biasanya kita gedebak-gedebuk tuh nyiapin dokumennya. Nah, dengan adanya inovasi seperti yang dikembangkan Telkom University, ibaratnya mau diakreditasi kapan aja, ayo gitu. Nah, itu kan salah satu contoh dampak dari positif dari inovasi. Kemudian yang pasti inovasi ini juga berdampak terhadap perpustakaan dan secara garis besar terhadap perguruan tinggi yang kita berada. Adapun yang menjadi indikator dalam penilaian untuk dampak inovasi bagi pemustaka, yang pertama berkaitan dengan adanya inovasi tersebut meningkatkan jumlah kunjungan. Jadi dengan adanya inovasi, perpustakaan lebih menarik, mempermudah akses, atau bisa jadi menghadirkan layanan baru sehingga lebih banyak pemustaka datang ke perpustakaan.
Nah, datang di sini tidak hanya datang secara fisik, tapi juga datang secara online. Nah, jadi ibaratnya eh, apalagi sejak pandemi ya, model pembelajaran juga banyak berubah total ya. Walaupun kalau di beberapa kampus kembali ke normal ya, tapi tetap kadang-kadang misalkan bulan puasa ini ya, ini banyak yang walaupun wajib datang gitu, tapi model belajarnya blended misalkan. Jadi dosennya yang ada di kampus, mahasiswanya yang bertebaran misalkan. Ya, dan itu juga merupakan dampak dari perkembangan dan itu juga eh, ibaratnya kunjungan online pun bagian dari dampak dari inovasi. Kemudian meningkatkan kepuasan pemustaka. Nah, ibaratnya tadi ya, contoh dari yang Telkom University, layanan jadi lebih cepat, nyaman, dan sesuai kebutuhan pengguna, membuat pemustaka merasa puas, tenang, dan terdorong untuk memanfaatkan perpustakaan lebih optimal. Jadi ibaratnya memang benar-benar terbantu, apalagi kalau anak-anak sekarang ya, yang kecepatan khususnya ya, 5 menit WA nggak dibalas aja emosi gitu. Jadi memang salah satu kerjaan pustakaan itu memantau WA saat ini ya. Ya sampai ada yang lebih dari 5 menit ngomel-ngomel. Kemudian meningkatkan jumlah kunjungan. Nah, jadi pemustaka dapat lebih mudah menemukan, mengakses, dan memanfaatkan koleksi fisik maupun digital termasuk e-jurnal, database, dan materi pembelajaran lainnya. Dan ini yang merupakan indikator satu. Kemudian indikator dua, dampak inovasi bagi pustakawan. Nah, diharapkan karya inovasi mampu meningkatkan apresiasi bagi pustakawan. Nah, ibaratnya kegiatan ini diharapkan menjadi portofolio profesional. Jadi penghargaan ini bisa dicatat sebagai prestasi profesional meningkatkan profil dan rekam jejak pustakawan yang terlibat di dalam pengembangan dan penguatan inovasi tersebut. Dan yang pastinya dukungan akreditasi perpustakaan. Jadi inovasi yang berhasil dan mendapat apresiasi juga menjadi nilai tambah untuk akreditasi perpustakaan perguruan tinggi karena mendongkrak komponen tertentu dan menunjukkan kualitas layanan dan inovasi yang berdampak nyata. Jadi memang harapannya pustakawan itu benar-benar terlihat ya apa namanya profesionalitasnya yang pastinya. Jadi jangan sampai pustakawan nggak terdengar gitu. Padahal banyak sekali inovasi yang dikembangkan. Nah, diharapkan dengan kegiatan-kegiatan seperti ini, minimal jadi narasumber ya evolusi ya, kelihatan gitu ya. Ada atau bahkan kalau bisa jadi artikel jurnal maupun jadi buku. Ini yang mungkin yang seharusnya kita harapannya dari kegiatan ini juga. Nanti kan mungkin ada produk knowledge-nya nanti ya dalam bentuk buku gitu ya. Kayaknya menarik juga kalau bisa kita bukukan. Nah, indikator tiga, dampak inovasi bagi perpustakaan yang pasti ada meningkatkan citra dan reputasi. Jadi meningkatkan kualitas pelayanan perpus membuat institusi mendapatkan pengakuan dari aktivitas akademika, pemangku kepentingan, dan masyarakat. Jadi benar-benar terlihat ya. Pencitraan ini jangan dilihat negatif ya. Dalam hal ibaratnya ini kayak kehumasan ibaratnya. Orang jadi makin butuh terhadap keberadaan perpustakaan. Kemudian pengakuan akademik dan profesional. Jadi harapannya jadi contoh praktik baik diakui dalam forum ilmiah, lomba ataupun publikasi terkait manajemen perpustakaan. Dan yang ini yang harapannya kita dorong terus ya pengakuan akademik dan profesional. Jangan sampai kita nggak hanya pelengkap penderita gitu di institusi. Kemudian dukungan untuk akreditasi dan penilaian institusi. Jadi prestasi-prestasi inovasi menjadi bukti konkret untuk baik akreditasi perpustakaan maupun akreditasi kampus. Jadi perpustakaan sendiri sebenarnya ini juga bagian dari penilaian ya buat para sivitas. Eh, Ibaratnya kalau dia mau daftar kampus, salah satu saat ini yang dilihat perpustakaannya. Perpustakaannya nyaman nggak sih buat kerja, terus inovasinya ada nggak sih? Nah ini yang sering kali kita kadang-kadang nggak melihat gitu ya. Termasuk juga sebenarnya ketika berkaitan dengan riset, didukung oleh perpustakaan yang kuat nggak? Nah ini yang kadang-kadang mungkin tidak disadari oleh para pimpinan kita, tapi itu sebenarnya misalkan kayak lembaga donor ataupun mitra-mitra kampus, dia ketika melihat perpustakaannya keren, dia dengan yakin bahwa
wah ini riset-risetnya pasti dikelola dengan baik. Nah, ini yang sebenarnya juga bagian dari pengakuan terhadap perpustakaan dan juga bagian dari motivasi internal SDM karena meningkatkan semangat pustakaan dan tim dalam mengelola layanan, program literasi, dan proyek inovatif berikutnya. Dan dampak bagi perguruan tinggi, nah ini yang juga kita lihat adalah mendukung pencapaian IQ program studi. Diharapkan dengan adanya inovasi-inovasi ini meningkatkan kualitas pembelajaran dan riset baik mahasiswa ataupun dosen dalam intinya aktivitas akademika ya, sehingga program studi dapat mencapai indikator kinerja utama yang ditetapkan. Nah, ini yang terus kita dorong. Harapannya dengan adanya inovasi ini, perpustakaan betul-betul menjadi salah satu mitra utama dalam peningkatan kualitas pendidikan dan riset melalui perguruan tinggi yang kita kelola. Nah, kemudian mendukung kinerja fakultas, diharapkan memperoleh fasilitas riset, literasi data, dan dukungan akademik yang lebih baik, meningkatkan output dan kualitas kegiatan akademik. Nah, data ini memang yang terus kita dorong, harapannya nanti mungkin kalau berkaitan dengan repositori, harapannya juga repositori data riset. Nah, ini yang harapannya juga mungkin ke depan bisa juga bagian dari penguatan inovasi. Karena saat ini banyak sekali riset-riset yang diminta juga datanya mana gitu. Jadi jangan ujuk-ujuk langsung hasil dan pembahasan, tapi datanya disembunyikan. Nah, ini yang saat ini sudah mulai ada kesadaran pentingnya data dalam manajemen data. Nah, ini yang mungkin ke depan harapannya perpustakaan juga terlibat, bahkan jadi salah satu fungsi utama perpustakaan dalam riset khususnya di manajemen data riset. Kemudian meningkatkan reputasi universitas. Jadi harapannya perpustakaan yang inovatif ini juga meningkatkan reputasi universitas. Jadi menunjukkan komitmen terhadap kualitas pendidikan, riset, dan layanan akademik yang unggul. Jadi nanti tidak lagi sekedar administratif ya Bapak Ibu, tapi juga perpustakaan yang melakukan penilaian terhadap kualitas-kualitas riset yang dihasilkan oleh kampus. Kenapa misalkan di itu webometrik misalkan ya kok riset kita masih urutan sekian gitu. Nah, kampus perpustakaan itu bisa melakukan analisis terhadap data-data. Oh, kelemahan kita di sini, di sini, di sini. Nah, ibaratnya upaya peningkatan reputasi universitas itu tidak hanya dalam konteks hasil akhirnya, tapi juga dalam proses peningkatan reputasi ini juga terlibat. Nah, kemudian mendorong pembelajaran berkualitas dan berbasis data. Jadi diharapkan memperkuat akses ke sumber informasi, data riset, dan teknologi pembelajaran modern, sehingga kualitas pendidikan dapat meningkat secara sistematis dan terukur. Jadi, lagi-lagi kualitas dan data ini jadi tolak ukur ya dalam melihat dampak inovasinya. Nah, tadi indikator-indikatornya, nah kira-kira apa bukti konkretnya yang menjadi evidence-nya ya. Nah, yang kita lihat yang menjadi evidennya yang diharapkan bisa disajikan oleh peserta lomba, yaitu inovasi yang mereka buat memang berdampak nyata. Sehingga tidak hanya berdasarkan klaim, ya ini gitu. Saya yakin apa yang dipaparkan oleh Bu Lucy tadi sudah disurvei juga ya Bu Lucy ya. Oh, benar-benar nih berdampak gitu. Baik buat para dosen maupun para mahasiswa maupun diakui oleh kampus gitu. Pengakuan kampus apa? Misalkan anggarannya nggak dipotong lah gitu ya. Atau malah ditambah gitu. Itu kan pengakuan ya dari dampak dari inovasi. Jadi apa saja evidence-nya? Mulai dari fitur aksesibilitas, kemudian studi kasus pengguna, survei kepuasan, dan testimoni pemangku kepentingan. Tadi seperti testimoni yang dipaparkan atau di video tadi yang disampaikan oleh Bu Lucy itu bentuk dari testimoni pemangku kepentingan. Nah, itu saja Bapak Ibu. Saya yakin yang menarik kan paparannya Bu Lucy ya. Saya hanya pelengkap dari apa yang sudah dipaparkan. Harapannya kalau memungkinkan seluruh
perpustakaan perguruan tinggi di Jakarta, termasuk cabangnya Telkom University gitu ya Bu ya, itu ikut terlibat di dalam kegiatan ini. Harapannya inovasi ini bukan sekedar ide, tapi uh, bukti nyata yang memberi manfaat bagi pemustaka, pustakawan institusi dan pendidikan. Baik, itu saja yang mungkin buat pengantar diskusi kita pada pagi siang hari ini. Walaupun saya yakin banyak pertanyaan nanti ke Bu Lucy semua sih. Terima kasih. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Farli. Baik, Bapak Ibu, kami membuka sesi tanya jawab. Jadi kalau ada yang ingin ditanyakan, itu bisa langsung menanyakannya di kolom chat atau bisa menggunakan fitur raise hand untuk menanyakan pertanyaannya. Silakan Bapak Ibu, tadi yang sudah dipaparkan oleh Bu Lucy terkait dengan Open Library-nya, inovasi-inovasinya luar biasa sekali, sudah sangat detail sekali begitu proses dan sebagainya. Kemudian juga tadi tambahkan oleh Pak Farli terkait dengan tadi ya dampak inovasi itu seperti apa untuk siapa saja. Itu silahkan untuk Bapak Ibu apabila ingin bertanya, silahkan bertanya di kolom chat ataupun bisa menggunakan fitur raise hand begitu. Silakan Bapak Ibu, apa mungkin sudah jelas sekali gitu pemaparannya? Kalau tidak ada yang nanya, saya mau tanya sebetulnya ke Bu Lucy seperti kata Pak Farli begitu. Saya penasaran sekali dengan Open Library. Sebelumnya kami sudah pernah berkunjung begitu ke Open Library di Bandung. Pertanyaannya dari semua inovasi yang dilakukan oleh Open Library, sebetulnya tantangan apa sih yang dirasa paling apa ya paling menantang begitu dan kemudian dari sisi apa kalau misalkan anggaran kan mungkin kayaknya itu umum gitu ya maksudnya apa ya kira-kira tantangan yang sangat menantang sekali kemudian bagaimana sih Open Library dan timnya begitu untuk menyelesaikan tantangan tersebut. Baik, terima kasih Bu Rizka dan juga Pak Warli. Mohon izin. Sebetulnya untuk tantangan yang paling mendasar itu adalah SDM ya Bu ya. Ini juga mungkin klise juga ya, SDM dan anggaran. Karena memang kami dengan student body 40.000 itu, atau misalnya di Bandung ada student bodinya sekitar 30.000, itu kami pegawainya hanya 13 orang ya, 13 sampai 15 ya dengan anak TLH. Jadi sekitar 15 orang. Nah, kebetulan untuk yang memang concern untuk brainstorming, kemudian juga dan juga IT support di kami juga hanya sekitar 2 orang. Nah, itu juga memang menjadi tantangan di kami ya, karena memang kan IT support itu tidak hanya mengerjakan inovasi saja, tetapi misalnya untuk maintenance web, kemudian juga apa namanya kontrol server, kemudian juga belum nanti itu adalah softwarenya, belum nanti ke hardwarenya, seluruh perangkat dan lain sebagainya itu juga menjadi tantangan utama kami sih Pak Bu untuk di SDM. Nah, tantangan keduanya adalah tentunya kami ada ketakutannya ketika launching inovasi itu utilisasinya sedikit. Jadi ketika kami sudah apa namanya ketika kami sudah memaparkan ke manajemen meyakinkan bahwa ini adalah urgent sekali gitu ya untuk dilakukan dan kemudian juga ketika sudah dievaluasi misalnya kami biasanya evaluasinya setelah 3 bulan sampai 6 bulan launching dan utilisasinya sedikit, nah itu juga menjadi PR kami ya untuk mempush bagaimana apa namanya penggunaannya gitu. Seperti itu. Jadi selain di awal adalah SDM, nah setelahnya kami harus mempush untuk ke pemanfaatannya. Kira-kira seperti itu. Oke, baik. Luar biasa. Terima kasih. Bapak Ibu silakan kalau ada yang ditanyakan kepada Bu Lucy atau kepada Pak Farli, kami masih membuka sesi tanya jawab. Silakan untuk menanyakannya di kolom chat atau bisa langsung menggunakan fitur raise hand. Atau mungkin udah jelas begitu atau mungkin sedang apa ya sedang mendalami lagi juga gitu karya inovasinya yang ingin disubmit pada lomba inovasi minggu ini. Silakan Bapak Ibu kalau masih ada yang ingin ditanyakan bisa ditanyakan melalui kolom chat atau bisa menggunakan fitur raise hand.
Atau kayaknya udah jelas ya Bu Lucy, Pak Fahri kayaknya sudah tidak ada lagi pertanyaan atau mungkin terkesima begitu melihat inovasi yang sudah dilakukan oleh Open Library sehingga membangkitkan ide-ide baru untuk perpustakaannya. Kemudian tadi yang dipaparkan oleh Pak Fahri juga membuat Bapak Ibu di sini untuk semakin mantap dan yakin untuk mendaftarkan perpustakaannya pada kegiatan lomba tahun ini. Baik, kiranya kalau begitu sudah tidak ada pertanyaan lagi, Saya tidak boleh terasa nanya ke Pak Farli nggak, Bu? boleh, Ya, boleh silakan, Bu Lucy, silakan. untuk pustakawan yang di Jakarta soalnya. Jadi berarti nanti untuk yang pendaftarannya itu nanti akan disosialisasikan di mana, Pak? Maaf, Oke, Pak, Bu. Untuk eh, kami bisa lihat detail untuk misalnya link daftarnya, tata caranya kan tadi Bapak sudah mensosialisasikan dari mulai timeline dan step-stepnya seperti itu ya Pak ya. ya, Nanti kami bisa lihat di mana Pak ya untuk kami informasikan ke pustakawan yang ada di Jakarta. oke. Sebenarnya kita eh, ada linknya sih sebenarnya. Mungkin nanti di apa di edaran juga kita akan sampaikan ya form pendaftarannya. Nah itu udah dimunculkan sama Kak itu ya. Di tinggal klik ini aja sih Bu di link Tri Inovasi 2026 DKI. Nah di situ ada pedomannya sudah ada berkaitan dengan penilaian lomba inovasi ini. Kemudian juga formulir pendaftarannya juga ada juga di sini. Jadi semua informasi ada lengkap di link tersebut. Nah jadi ini ada waktu sekitar 2 bulanan ya kita kesiapan. Eh, Harapannya sih Telkom University ikutan deh ya. Khususnya yang cabang Jakarta, nih, Halimun gitu karena tiap hari saya ngelewatin kampusnya Ya, seperti itu, harus Pak. sayangnya harus ikut deh Pak, harus ikut ya. Harus Ya, ya. Ntar saingan sama tempat saya, Bu. ya, ya, siap-siap Pak. Kita kan Baik. berkolaborasi ya Pak ya, sebetulnya bukan bersaing. Enggak, biar kelihatannya serem gitu loh, Bu. Ya, siap-siap. Baik, ada lagi Bu Lucy atau Pak Fahri yang ingin disampaikan? Ini boleh saya nanya balik ya? Boleh dong Pak, Iya. silakan dong Pak. Nah, kalau pengalaman Bu Lucy ya, ini dari sisi psikologisnya ya persiapan dari waktu kan ikut yang tingkat perpustakaan nasional ya. Nah, mungkin karena anggaran perpustakaan nasional nggak menyelenggarakan tahun ini. Kira-kira secara mental tuh persiapannya seperti apa ya Bu Lucy? Sehingga ini mungkin jadi bisa share juga ke teman-teman perpustakaan yang lain. Ini kira-kira persiapan psikologisnya seperti apa sehingga benar-benar kita well prepare mengikuti lomba inovasi ini. Mungkin Bu Lucy bisa cerita pengalamannya. Oh ya, baik. Izin Pak untuk lebih kepada sharing ya Pak. Ya. Mungkin Bapak Hmm, Ibu yang ada di sini juga mungkin lebih berpengalaman dari kami di Telkom University. Kalau sepengalaman saya dan juga teman-teman itu memang jadi kami tidak mengerjakan tidak mengerjakan pekerjaan lomba ini di jam kerja Pak. Jadi kami akan berbanyak kan biasanya nanti nulis bareng gitu ya, Pak. Kemudian juga nanti bikin PPT bareng. Jadi kami akan banyak berinteraksinya di Canva ya malam-malam. Kemudian juga di worksheet ya untuk misalnya di Drive atau dan segala macam. Jadi memang ada grup khusus juga untuk yang tim inti lomba. Kemudian juga memang kami tidak mengerjakannya di jam kerja karena kan untuk misalnya yang layanan akan sibuk layanan, misalnya akan ya, sibuk dengan tugas operasional lain sehingga kami memang nanti bekerjanya sesudah maghrib biasanya seperti itu Pak. Memang ya. tidak mengganggu waktu kerja kami, tapi mengganggu waktu pribadi kami jadinya sih Pak. Tapi memang ya tapi insya Allah kalau misalnya kita apa namanya kita tulus ya Pak ya Ya. mengerjakannya dengan ikhlas, insya Allah nanti hasilnya juga akan maksimal ya Pak karena kan apa yang kita tanam itu yang nanti akan kita tuai. Jadi Sabtu Minggu dan juga biasanya kami persiapannya sekitar jadi dibagi-bagi Pak. Ada yang menyiapkan paper, ada yang menyiapkan PPT, ada yang Hmm. apa untuk uji coba aplikasinya, kemudian juga nanti ada yang demo aplikasi dan juga ada yang membuat video.
Jadi Hmm. memang dibagi-bagi timnya, tapi memang cuma 5 orang Pak, timnya segitu-gitu aja ya. Cuma 5 lima orang yang orang. muter-muter ya. Ya 5 orang yang muter-muter. Jadi misalnya saya minta testimoni ke dosen, yang ini minta testimoni ke mahasiswa, nanti baru dikompolir seperti itu. Jadi memang tim itu akan bekerja di luar jam kerja, harus siap di apa nge-zoom setiap Sabtu Minggu harus siap. Hmm. Nah, kan itu biasanya maksimal eh, maksimal 2359 ya Pak ya Iya, iya. untuk submitnya. Nah, itu biasanya kami ada aja perubahan tuh di jam 11 malam gitu. Sebelum Oh. karena saya yang bertugas untuk dokumentasinya Pak, dari mulai dokumen dan submit itu saya yang apa namanya? Yang bertanggung jawab ya atas administrasi dokumen dan lain sebagainya. Jadi saya akan tampilkan di Zoom, saya akan rekam. Jadi kalau misalnya ada kekurangan dokumen, itu terjadinya bukan kesalahannya di saya, tetapi mungkin misalnya di di sistemnya atau dia. Jadi memang setiap step-step untuk pendaftarannya saya rekam Pak. Hmm. Jadi nanti ketika misalnya ada kekurangan dokumen, justifikasinya misalnya ada panitia yang konfirmasi, itu saya akan tampilkan rekaman yang sudah saya upload seperti itu Pak. Oke, oke. Itu pasangannya ngomel nggak di luar jam kerja, masih kerja juga nih gitu. Ya, harus harus dikomunikasikan sih Pak. Jadi Iya. biasanya kalau saya sendiri memang mengkomunikasikan ke anak-anak, kemudian juga ke keluarga ya, terutama ya Bapak Ibu ya, memang akan ada lomba, kemudian juga ini akan membawa nama institusi, dan juga ini akan berpengaruh terhadap kredibilitas dari unit kami gitu ya di Telkom University. Seperti Oke. itu Pak. Memang harus full dukungan ya, baik dari pimpinan maupun keluarga ya jadinya. Ya betul. Itu aja Bu Rizka. Baik, luar biasa ya, karena komitmennya juga harus luar biasa begitu ya Bu Lucy gitu, sebagai tim menyadari betul bahwa kita sama-sama berkomitmen untuk mengikuti lomba, sehingga juga secara sadar gitu akan tanggung jawabnya masing-masing begitu ya, sehingga tim itu bisa sangat solid untuk bisa menghadirkan atau menghasilkan gitu inovasi yang terbaik dan diikuti sebagai peserta lomba seperti itu. Baik, ada lagi yang ingin disampaikan Pak Fahri, Bu Lucy, atau mungkin Bapak Ibu yang masih ingin ditanyakan, masih bisa ditanyakan di kolom chat atau bisa menggunakan fitur raise hand. Kalau sudah tidak cukup, berarti saat ini sudah sampai di penghujung rangkaian yang di hari ini. Kami mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Pak Farli, kepada Ibu Lucy atas apa yang telah disampaikannya kepada kami. Itu baik dari pengetahuannya, kemudian pengalamannya, best practice-nya tadi, itu pasti sangat menginspirasi kita semua untuk bisa selalu mengembangkan inovasi di perpustakaan perguruan tinggi yang dikelola oleh Bapak Ibu masing-masing. Dan semoga kegiatan kali ini, kemudian wawasan kali ini yang disampaikan oleh dua narasumber yang luar biasa ini dapat menjadi bekal dan juga motivasi untuk kita semua supaya kita bisa terus menghadirkan layanan perpustakaan yang semakin inovatif dan juga relevan. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada peserta yang sudah ikut berpartisipasi dari March Innovation Week yang pertama sampai dengan hari ini. Kami mengucapkan terima kasih atas antusiasnya, dan sebagai pengingat bahwa rangkaian kegiatan March Innovation Week yang kedua itu masih akan berlanjut sampai dengan besok Kamis 12 Maret 2026 dengan sesi lainnya yang pastinya tidak kalah menarik. Sekali lagi kami mengucapkan mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan kata. Sampai jumpa besok dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fahli, Terima terima kasih. kasih Terima kasih Bu Bu Lucy, Rizka, sukses Bu selalu. Terima Lucy. kasih. Terima kasih.